Thanks. What the fuck was that? Di awal film, terdapat mobil jeep yang melaju di jalanan, lalu berhenti di depan suatu villa, yang dimana mereka adalah sekelompok 4 sekawan yang terdiri dari 2 wanita Anita dan Melissa, lalu 2 pria Matthew dan James. You wish They end up working for Daddy. You hate to do all you. I'm being serious. Mereka berencana akan berlibur di villa ini, untuk menikmati waktu liburan akhir pekan mereka, sekaligus merayakan ulang tahun Anita yang ke-23, apalagi kebetulan villa ini milik ayah James, sehingga mereka bisa dengan puas menikmati kesenangan di sini, tanpa perlu memikirkan tagihan yang akan mereka tanggung. Malam pun tiba, mereka berkumpul bersama di ruang tengah, sembari menikmati bir dan udutnya, sekaligus saling mengobrol bersama. Di saat itu, tiba-tiba terdapat ketukan pintu dari luar vilanya, yang membuat mereka terheran-heran, siapa seseorang yang malam-malam datang kemari. James pun dengan pedenya, langsung datang memeriksa kondisi di luar, yang tampaknya tak ada satupun seseorang di sana. Tetapi James tampaknya melihat sesuatu di depannya, yang dirinya tiba-tiba menemukan sebuah kamera film misterius, dan ia pun langsung membawanya masuk ke dalam. Anita sendiri yang melihatnya sedikit merinding, meminta James untuk segera mengembalikan kamera tersebut keluar. Namun James dengan sombongnya menolaknya, karena dirinya sebagai anak pemilik villa ini punya kuasa untuk memutuskan apapun di sini, apalagi mungkin ini kamera milik ayahnya yang kebetulan tertinggal di luar. Hal itu membuat mereka berdua pun saling berselisih. Bahkan James sendiri dengan teganya menghina ibu Anita yang sedang terkena kanker, yang sebentar lagi akan segera matoy. creepy thing too. I want you to fuck I'm mom. You driving. fucking die pretty soon. Best show. Matthew sebagai teman yang baik pun menghibur Anita yang sedang bersedih, atas ucapan James yang membuatnya sangat sakit hati, dan meminta Anita untuk menenangkan dirinya, yang mungkin James hanya spontan tak sengaja mengucapkan hal tersebut. Sementara James sendiri yang sedang asyik mandi besar di kamar mandi, ia dikejutkan dengan pintunya yang terbuka dengan sendirinya, yang ternyata itu Melissa yang sedang bercanda padanya, sekaligus dirinya juga kebetulan penasaran ingin melihat bentuk rudal perkasa milik James, dan James pun dengan bangga langsung menunjukkannya. Nice. Do not leave me here with blue balls. Berpindah pada Matthew, yang sedang membereskan sisa bungkus makanan dan minuman mereka. Lalu ia pun sejenak melihat kamera video itu yang tampaknya masih aktif merekam, dan tepat di belakangnya, terdapat sesosok yang memantaunya dari belakang. Hello? Hello? Kemudian Matthew mencoba membangunkan Anita dan Melissa, yang tampaknya sedang tertidur pulas di kasurnya, yang membuat ia pun sedikit panik, dan tepat dari belakang, sesosok itu pun langsung menyuntikkan bius padanya. Matthew dengan panik segera mencari James yang tiba-tiba menghilang. Matthew yang tak kuat untuk berlari, akhirnya langsung ambruk tak berdaya, di hadapan sesosok tersebut. Mereka berempat pun terbangun di suatu ruangan, dengan kondisi tangan dan leher yang terantai, yang ruangan itu juga dipenuhi lampu sorot dan beberapa kamera film di setiap sudut, dan beberapa boneka manekin di hadapannya. Fucking work. Lalu kemudian, muncullah sesosok pria tua dengan memakai setengah topeng, yang kita sebut saja dengan nama host, dengan penampilan layaknya pembawa acara game show, yang dimana dia ternyata sedang menyiarkan acara tentang hal ini pada para penonton manekinnya, dan di sini mereka berempat akan menjadi peserta dari permainan yang ia buat, tetapi ia tak menjelaskan permainan apa yang dimaksud. Mereka berempat pun saling bertanya dengan apa maksud dari permainan ini, yang justru James dengan kegilaannya, menuduh mereka sengaja melakukan ini padanya, karena gara-gara perselisihannya sebelumnya. Host pun kembali ke ruangan itu, dan melanjutkan siarannya, lalu menyuruh mereka berempat suit batu gunting kertas, untuk memilih siapa yang akan memulai melakukan permainannya. Scissors, shoot! Okay, good. Di sini kebetulan yang menang adalah Anita, dan host pun mulai melakukan hukuman bagi mereka yang kalah. Thanks.
fuck was Kemudian host menodongkan pistol pada Anita, yang sebagai pemenangnya, dan Anita benar-benar histeris melihatnya. Beberapa saat kemudian, Anita kembali terbangun dari pingsannya, yang mereka pun menyadari, jika mereka semua saat ini sedang dipaksa mengikuti permainan mengerikan dari host, dan Anita pun mengajak mereka semua memikirkan untuk bisa kabur dari tempat ini. Namun James tetap dengan kegilaannya, mulai tantrum pada mereka semua, yang membuatnya menjadi seperti ini. Kemudian host kembali muncul pada mereka semua, yang dirinya bermaksud kembali melanjutkan permainan tahap berikutnya, yang kali ini bentuk permainannya berupa spin the wheel. Mereka pun memohon pada host untuk membebaskannya dari permainan ini, namun host mengatakannya, bahwa semua manusia tentu memiliki sisi buruknya masing-masing, yang tak diketahui orang lain. Maka dari itu, host pun memberikan mereka semua kesempatan untuk kabur dari permainan ini, jika berani mengakui perbuatan buruk yang mereka sembunyikan selama ini. Pertama-tama host mulai bertanya pada James, untuk melakukan pengakuannya tersebut. Namun James menolak untuk menjawabnya, hingga host pun mengancam akan menggeprek bijinya, jika masih tak mau menjawab. James pun mengaku, jika ia pernah menabrak seseorang dengan mobilnya. Namun ia tak dipenjara, karena ayahnya telah menyuap polisi. Host justru tak puas dengan pengakuannya itu, dan James mengatakannya, jika ia menabraknya hingga korbannya matoy, dan pernah melakukannya sebanyak 3 kali. Kini giliran Anita untuk mengatakan pengakuannya itu. Dengan ketakutan, Anita terus terang, jika ia pernah buka pelayanan dirinya di aplikasi micet, demi membayar biaya pengobatan ibunya. Berlanjut pada pengakuan dari Matthew, yang dirinya mengaku pernah menipu seorang kakek-kakek di situs jual beli, yang pada saat itu dirinya menjual obat penumbuh rambut, tapi ia tak pernah mengirimkannya. Terakhir pengakuan dari Melissa, yang dirinya pernah berbisnis jualan dogi dengan seorang mafia, yang semua dogi itu ia dapatkan dari hasil curiannya, dengan cara membius doginya, agar dengan mudah menangkapnya. Semua pengakuan mereka telah diungkapkan, namun host sendiri tahu, jika mereka semua tak sepenuhnya mengakui perbuatannya sesungguhnya. Maka dari itu, mereka gagal untuk kabur dari sini, sehingga host memutuskan untuk melanjutkan permainannya ini. Kali ini permainannya dimulai pada Melissa, dengan menyuruhnya untuk memutar roda tersebut, yang roda itu tepat berhenti pada sebuah kamera, dan host memberikan kamera tersebut, lalu menyuruh Melissa menjawab apa yang ia lihat di gambar itu. Melissa pun menjawab semuanya dengan benar, namun ia tak sadar, jika di dalam kamera itu terdapat jarum, yang semakin ditekan tombol next-nya, jarum itu semakin mendekati matanya. Namun di gambar selanjutnya, Melissa tak bisa menjawabnya dengan benar, sehingga host mengakhiri tebakan gambarnya itu. Melissa yang masih belum menyadari, meminta satu kesempatan lagi untuk menjawab benar. Host pun mengizinkannya, dan ketika tombol next ditekan, mereka semua pun histeris melihatnya. Host yang benar-benar bahagia, langsung memutarkan roda itu untuk Matthew, dan ia mendapatkan gambar siksaan bor. Langsung saja, host memberikan bor itu pada Anita yang dekat dengannya, dan menyuruhnya untuk ngebor kuping Matthew dalam waktu 19 detik, atau host akan langsung mengeksekusinya sekarang juga. 19, 8. Host pun sementara mengakhiri permainan ini, lalu membawa kaset rekamannya itu ke kantornya, dan menuliskan nama Matthew, yang di sana juga terdapat rekaman lain dengan nama yang sama. Kembali pada mereka berempat, yang tampak kondisinya sangat lemas, apalagi mereka sebelumnya belum makan dari sehari. Belum saja menikmati istirahatnya, lagi-lagi host kembali ke ruangan mereka, dan menyuruh mereka untuk kembali melanjutkan permainan mengerikannya itu lagi. Welcome back. Come on! Aboard! On! Kali ini permainan yang akan disajikan berupa survei jawaban, dan di sini host bertanya pada mereka semua, bagian tubuh mana yang menurut mereka paling terasa sakit. Dari Matthew yang menjawab kepala, Melissa yang menjawab lutut, Anita yang menjawab perut, dan James yang menjawab jari. Entah survei dari mana itu, host pun menjawab survei dari para penonton, jika mayoritas penonton menjawabnya bagian leherlah yang terasa sakit. 22. Dad. James sendiri pun sangat kesal, dengan permainan akal-akalan host, yang memang semuanya ini penuh dengan settingannya.
tak selesai begitu saja, karena jawaban lutut Melissa paling sedikit, maka ia pun yang dinyatakan kalah dari survei ini. Lalu host mulai membawakan mesin hidrolik yang bergerak pas berhenti tepat di bawah Melissa. Sebelum dilanjutkan, host memberikan kesempatan Melissa untuk bebas dari permainan ini, asalkan ada salah satu temannya yang menggantikan posisinya sebagai penerima hukumannya. Lalu host memberikan penawaran pada mereka bertiga, untuk menggantikan Melissa di posisinya, jika memang benar-benar sayang dengannya. Namun mereka bertiga justru tak ada satupun menjawabnya. Karena tak ada yang mau menggantikannya, maka dari itu, host pun memutuskan untuk melanjutkan eksekusinya pada Melissa. Mereka yang melihatnya pun benar-benar histeris dengan kekejaman yang dilakukan oleh host. Setelah itu, host langsung membawa jasad Melissa keluar dari permainan ini, dan kini tersisa dari 3 orang yang menjadi peserta selanjutnya. James sendiri pun makin stres, dan mencoba memaksa menarik rantai yang mengikatnya, meskipun usahanya sia-sia. Host pun kembali muncul, dan kali ini dia membawa TV tabung, dan memperlihatkan rekaman video dari korban sebelumnya, yang juga mendapatkan siksaan dari permainan ini. Kemudian host pun mendekati Anita, lalu langsung membuka topengnya, yang disinilah Anita tampak teringat dengan wajah host, dan Anita pun meminta maaf atas perbuatannya. James yang penasaran, apa yang terjadi dengan Anita pada host tersebut. Matthew pun membenarkan, jika ternyata Anita pernah bekerja di acara tersebut, yang host tersebut bernama Barry. James yang mendengarnya pun sangat kesal, karena ternyata Anita lah penyebab semua ini terjadi. Dan kini, kita pun diperlihatkan masa lalu dari Anita, ketika ia masih bekerja di acara game show yang dibawakan oleh Barry. Di sini Anita bersama dengan kedua rekannya yang bernama Jack dan Rebecca, yang sedang menonton berita tentang seorang narapidana kasus predator seksual yang dibebaskan begitu saja. Mereka berpendapat, mungkin dia bisa bebas karena polisi telah disuap olehnya. Melihat berita itu, Rebecca memberitahu pada Anita, jika Barry juga sebenarnya seorang predator seksual, karena Rebecca sendiri pernah dilicikkan olehnya. Kemudian Barry pun kembali bersama para rekan-rekannya, setelah penampilannya di acara panggungnya. Lalu Barry menghampiri Anita dan lainnya, dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari mereka, karena telah menyukseskan acaranya tersebut. Dan tak itu saja, Barry pun memberikan surprise kue pada Anita, yang ternyata sekarang Anita sedang berulang tahun. Mereka semua pun bersama-sama merayakan ulang tahunnya, dan Anita tentu senang dengan itu. Barry yang menyentuh pundak Anita, Rebecca dengan tegas menyuruh untuk melepaskannya. Barry pun tak bermaksud melakukan apapun pada Anita, dan ia meminta maaf, jika Rebecca tak menyukai dengan apa yang dirinya lakukan. Anita pun terheran dengan sikap Rebecca pada Barry, karena Rebecca sendiri hanya tak ingin Anita menjadi korban pelicihannya selanjutnya, dan ia tak akan hal itu terjadi. Tak puas dengan hal itu, Rebecca pun langsung melaporkan Barry ke manajer acaranya. Karena hal itu, membuat Barry harus merelakan dirinya dipecat dari acaranya. Atas terungkapnya perbuatan dari Barry, manajer acara pun mengapresiasi Anita atas pelaporannya itu, dan memberikan kompensasi uang senilai $60.000 untuknya. Atas dendam yang dilakukan oleh Anita dan kawan-kawannya, akhirnya Barry pun mulai balas dendam padanya, dengan menyiksa Jack dan Rebecca dari permainan yang dirinya buat saat ini. Setelah mengetahui semuanya, James pun memohon pada Barry, untuk melepaskannya dari permainan ini, dan berjanji dirinya akan membantu permainannya, dan ia bisa memanggil ayahnya yang kaya raya, untuk melengkapi fasilitas permainan yang ia butuhkan. Mendengar tawaran menggiurkan itu, Barry pun berkata, apakah ayah James bisa mengembalikan anak istrinya dan karirnya di acara tersebut? James pun tentu menjawabnya bisa, bahkan dengan uang ayahnya itu, bisa merubah hidup Barry lebih baik dari sebelumnya. Tawaran menggiurkan itu tentu bagi Barry hanya omong kosong dari James, sehingga James pun gagal bernegosiasi dengannya. Lalu Barry pun menunjukkan kepala pada Anita, yang tak lain itu kepala dari manajer acara yang memecat dirinya, yang telah ia bunuh sebelumnya. Dengan emosi, Barry pun menyuruhnya untuk memakan lidahnya dengan paksa, ibarat Anita memakan perkataan dia yang telah memecat dirinya.
Tanpa Barry sadari, James berhasil memutuskan rantai yang mengikatnya, dan kemudian, ternyata rantai tersebut tersambung dengan alat kejut, sehingga mereka bertiga pun kejang-kejang bersama. Kini Barry mulai menyiapkan pertunjukan permainan selanjutnya pada mereka, yang kali ini James dan Matthew terbaring di ranjang pasien, dan lebih parahnya lagi, Barry telah membedah perut mereka. Sementara Anita sendiri, dibiarkan terbaring di lantai oleh Barry. Lalu Barry dari kantornya, memberikan instruksi pada mereka tentang permainan ini, yang dimana mereka memiliki kesempatan untuk kabur dari sini, jika Anita berhasil menemukan kunci yang ada di salah satu perut mereka. Namun jika Anita tak berani membedah perut mereka, maka mereka semua akan terus berada di sini, hingga mati kelaparan. James dan Matthew pun saling memohon pada Anita, untuk tak membedah perut mereka, yang mereka berdua pun mulai saling adu nasib, dan terus meyakinkan Anita tentang kebaikannya masing-masing. Anita pun bimbang, antara ia harus mengorban James atau Matthew. Awalnya Anita mendekati Matthew, tapi ia teringat tentang sikap buruk James padanya sebelumnya, maka ia pun langsung memilihnya. Melihat itu, James pun berteriak histeris, dan dengan teganya, Anita langsung unboxing perut James, bagaikan sedang mengaduk adonan kue, yang akhirnya, ia pun mendapatkan kunci tersebut, kemudian berlari menuju pintu keluar. Sayangnya, kunci tersebut tak cocok dengan pintu ruangan ini, dan di sini Barry memohon maaf padanya, jika itu bukan kuncinya, karena semua pintu tertutup dengan cara magnetis. Anita yang tak bisa berbuat apapun hanya bisa pasrah, yang ternyata ini hanyalah jebakan dari Barry, agar Anita bisa memilih untuk membunuh salah satu kawannya. Kemudian Barry melanjutkan permainannya yang selanjutnya, yakni saling bertahan hidup untuk menentukan pemenangnya. Barry pun melepaskan borgol di tangan Matthew, dan dia pun langsung terbangun dari ranjangnya, lalu melihat James yang telah terbunuh. Di sini Matthew pun mengatakan, bahwa mereka berdua tak bisa berada di sini terus. Maka dari itu, Matthew pun memutuskan untuk segera menyelesaikan permainan ini, dan segera pulang ke rumahnya. Barry terus mengintimidasi mereka, untuk segera melakukan tugasnya sebelum waktu habis, atau Barry sendiri yang akan memilih membunuh mereka. Matthew pun mencoba terus mendekati Anita, dan terus terang padanya, jika ia sebenarnya sangat mencintainya. Barry pun mengucapkan selamat pada Anita, karena telah memenangkan permainannya. Kemudian Barry langsung menghidupkan asap di ruangan itu, yang membuat Anita pun perlahan-lahan mulai tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, ia pun terbangun dari pingsannya, yang di sana Barry telah membawa jasad kedua temannya keluar dari ruangan ini. Anita pun melihat pintu kantor Barry yang terbuka, dan ia langsung masuk perlahan-lahan ke dalam, dan melihat-lihat sekitar di ruangan ini. Anita pun sejenak membersihkan bekas darah di tubuhnya pada wastafel tersebut. Kemudian ia pun keluar dari kantornya, dan berjalan menuju ke lorong tersebut, yang di balik sebuah ruangan, terdapat Barry yang sedang menunggunya, dan menyuruhnya mengikuti permainan yang terakhir untuknya. Kali ini Anita hanya memilih salah satu kotak kado di hadapannya, yang nantinya berisi sebuah kejutan untuknya. Namun Anita tak mempercayainya, karena ujung-ujungnya Barry tetap akan membunuhnya. Barry pun meyakinkan Anita pasti akan selamat, jika memilih hadiah yang benar. Anita yang sudah tahu tentang permasalahan Barry pun langsung meminta maaf, atas tindakan dirinya yang membuat Barry kini kehilangan karir pekerjaannya. Anita pun berjanji, mencoba akan mengembalikan karirnya itu seperti dulu, jika Barry memberikan dirinya kesempatan. Barry pun tak mempercayainya, karena apa yang telah dirinya alami telah terjadi, dan tak ada siapapun yang bisa mengembalikan karirnya seperti dulu. Semenjak dirinya dipecat dari acaranya, ia tak bisa memberikan lagi kebahagiaan pada anak dan istrinya, sehingga mereka pun langsung meninggalkannya, yang akhirnya dirinya kini harus hidup sendirian, tanpa kasih sayang lagi dari siapapun. Kemudian Barry memberikan pilihan pada Anita, untuk melanjutkan permainan ini, atau ia tak segan-segan membunuh ibunya yang sedang sakit. Tak ada pilihan lain, Anita pun langsung memilih kado di depannya,
yang di sana terbuka kado yang berisi kue ulang tahun yang sama seperti dulu. Barry yang melihatnya pun langsung mengucapkan ulang tahunnya, yang juga sama seperti dulu. Tanpa Barry sadari, Anita telah membawa kartu kredit milik Barry di kantornya, dan perlahan-lahan mengambilnya. Namun sayangnya, kalung besi itu masih menempel di lehernya, yang akhirnya ia harus jatuh kejang-kejang, setelah Barry datang langsung menyetrumnya. Barry pun menghampirinya dan mengucapkan terima kasih padanya, atas telah menggoreskan luka di wajahnya, karena semua luka goresan di wajahnya itu sebuah tanda dari para korbannya, termasuk kawan-kawan Anita. Karena Anita telah menggoreskan di wajahnya, maka Anita akan menjadi korban selanjutnya. Barry kembali mengatakan, bahwa tak ada siapapun yang bisa menggantikan dirinya sebagai host di acara tersebut, karena dirinya tetap akan menjadi host game show yang terbaik, dan kini ia hanya butuh keadilan dari hidupnya ini. Kemudian Barry langsung menyeret Anita kembali ke gedungnya, bagaikan menyeret binatang. Barry kembali mengikat Anita di kursinya, dan memaksanya untuk menjatuhkan wajahnya ke kue tersebut, yang menurut Anita di dalamnya terdapat pisau. Tapi ternyata, tak ada apapun di dalam kue tersebut. Di sini Barry memberikan kabar baik padanya, jika Anita berhasil selamat, dan bisa kembali pulang ke rumahnya. Namun kabar buruknya, kue tersebut mengandung HCl atau air keras, sehingga membuat wajah Anita seketika itu juga mulai melepuk kepanasan, bahkan membuat matanya pun langsung buta. Karena reaksi sakitnya itu yang benar-benar hebat, membuat Anita pun tak bisa menahannya, yang akhirnya ia harus mati seketika. Barry pun duduk terdiam sambil memakai topengnya, lalu melihat ke arah kamera. Di akhir film, Barry sempat menyiksa pria predator pilicihan yang sebelumnya telah terbebas dari penjara, dan di sini Barry bermaksud akan membalaskan dendam untuk para wanita yang telah menjadi korban dari pria ini. Karena apa yang dirinya lakukan semua ini, hanya demi untuk menegakkan keadilan. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Your Host. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.